Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah catatan yang saya dapatkan dari presentasi Anda. Ini kita mulai dari pendidikan ekonomi kelas C ya. Oke, yang pertama adalah ketika membahas produksi, maka jangan membahas total revenue segala ya. Karena kalau sudah membahas total revenue segala, itu artinya berarti ada perspektif dari luar itu ya. Padahal yang dimaksud kurva produksi ini ya pure adalah produksi itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi perspektif produsennya. Artinya yang dari luar itu ya konstan ya, seperti itu. Jadi belum waktunya. Jadi khusus produksi saja. Ya, seperti itu. Jadi pertimbangannya bagaimana menghasilkan produk tanpa melihat kondisi dari luar dulu. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya MRTS LK. Ya, seperti itu. MRTS LK. Itu sepertinya interpretasinya terbalik ya. Kalau di dalam di dalam catatan yang Anda presentasikan bahwa berapa unit faktor produksi L yang harus dikorbankan untuk mendapatkan 1K. Ya, seperti itu. Ini kebalik karena ini MRTS LK ini kan delta K per delta L ya. Kalau delta K per delta L ya otomatis delta L yang bawahnya itu 1 ya. Jadi kalau misalnya delta K per delta L sama dengan 2 besarannya dan negatif tentunya karena ini slope-nya negatif, maka artinya berapa sih capital yang mesti dikorbankan untuk menambah L satu-satuan. Kalau nilainya 2 berarti yang dikorbankan hanya 2 itu. 2 unit gitu. Jadi bukan dibalik. Bukan L mendapatkan K tetapi K mendapatkan L. Jadi itu ya. Selanjutnya catatan dalam jangka panjang LDR itu kalau menurut saya tidak berlaku ya. Kenapa? Kalau dalam jangka panjang itu yang namanya fixed input itu sudah tidak ada lagi karena kan dalam kondisi perencanaan, artinya kalaupun dia punya perusahaan maka dia bisa mengembangkan pabrik-pabriknya itu gitu. Jadi tidak mentok pabriknya misalnya punya luasan 1000 meter, tidak. Nah, dalam jangka panjang itu dia bisa berpikir kalau jadi 2000 meter bagaimana, kalau 3000 meter bagaimana. Sehingga LDR itu nggak berlaku. Ya, LDR berlaku itu kalau jangka pendek. Ya, seperti itu, jangka pendek. Jadi kalau coba ini saya membuat catatan. Nah, kalau hanya variabel input, hanya satu variabel input yang bervariasi. Ya, seperti dan lainnya konstan gitu loh. Nah, terus teknologinya tetap jangan berubah. Kalau berubah itu LDR bisa hilang itu. Maunya menurun malah naik lagi gitu loh. Itu kalau teknologi. Ya, terus coefficient of production of variable. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya Anda yang diterangkan kan Anda menerangkan dengan pendekatan isokan ya. Seperti itu. Kalau isokan kan berarti mana gambarnya ya. Berarti variabel inputnya variabel semua. Ya, seperti itu. Lah, contohnya ini 60. Nah, 60 80. Oke. Oke, walaupun memang ada teks yang dari textbook yang mengatakan bahwa itu bisa terjadi, tapi kalau menurut saya tidak. Ya, yang menyebabkan itu terjadi
Maksudnya seolah-olah diminishing return itu bukan itunya, tapi teknologinya. Teknologinya bisa jadi memang yang decreasing return to scale. Ya, logikanya begini. Kenapa sih ini seringkali yang dipertanyakan di dalam diskusi Anda dan itu belum terjawab ya dengan baik. Kenapa kok terjadi the law of diminishing return? Atau kenapa kok ketika input tenaga kerja itu ditambah terus, maka pertambahannya semakin lama semakin menurun? Sebentar. Tangan dulu. Banyak juga cuci tangan. Ya. Jadi begini, logikanya adalah sederhananya begini. Ketika Anda punya pabrik gitu ya, atau katakanlah apa ya, counter fotokopi ya seperti itu. Ketika Anda nambah tenaga kerja, maka tenaga kerja itu akan menambah outputnya. Tambah satu, tambah outputnya. Ya, seperti itu. 100 jadi 150 atau 100 jadi 170. Tambah satu lagi menjadi 100 menjadi 230. Artinya walaupun outputnya bertambah, tapi pertambahannya itu semakin kecil. Ya, bertambah 70, bertambah 60, bertambah 50. Akhirnya kalau ruangan fotokopinya Anda itu banyak orangnya, maka itu orang nggak kerja gitu loh. Semakin lama semakin ruwet. Ya. Mereka saling bercanda, ya kerjaannya cuma gibah aja kan, jadi kayak berkurang. Ya karena kalau dia minishing return itu, kenapa? Karena manajemen memang seperti itu. Semakin lama sumber daya itu, maka untuk memanagenya itu nggak gampang, semakin rumit. Ya, seperti itu. Beda lagi kalau misalnya fixed cost-nya, fixed input-nya berubah. Fixed input, yang maksudnya yang saya maksudkan yang tadinya tetap berubah. Jadi misalnya ruangannya 20 meter persegi, terus ditambah besar 40. Otomatis pekerja itu semakin leluasa, sehingga produktivitasnya itu tadinya menurun jadi naik lagi gitu. Dan kontrolnya pun jadi lebih mudah kan, tentunya kalau ada mungkin ditambah supervisor lagi ya, seperti itu, sehingga ada yang mengontrol kinerja dari tenaga kerja. Jadi seperti itu, apalagi kalau diperbesar lagi, apalagi kalau mesinnya ditambah. Jadi kayak gitu ya, jadi dari sisi manajerial, ketika ditambah tenaga kerja seperti itu, ya variabelnya ditambah, variabel inputnya itu ditambah, maka akan menyulitkan dari manajemen. Nah, seperti itu untuk mengawasi kinerjanya pun juga semakin menurun. Ya karena tempatnya fix, ya 20 meter persegi, buat kerja 2-3 orang kan nggak semakin produktif itu ya, semakin banyak berkurang. Itu logikanya. Yang selanjutnya adalah sebaiknya teman-teman itu adalah mencari referensi dari luar. Ya, cari referensi dari luar, jangan dari dalam. Ya, seperti itu. Dan tetap baca bukunya, textbook yang saya sampaikan di depannya itu dibaca. Jangan cuma ngambil dari internet terus Anda bacanya itu tok. Semakin banyak acuannya, maka Anda perspektifnya semakin banyak dan Anda bisa memberikan apa itu ketika bertanya maupun menjawab itu akan menjadi lebih baik. Hanya saja ini ada beberapa materi yang belum disampaikan. Movement long versus among isukan. Ini maksudnya adalah pergerakan di sepanjang kurva yang sama. Long itu sepanjang kurva itu. Dengan dia bergerak dari satu kurva ke kurva yang lain. Nah, itu mestinya disampaikan. Ini nggak disampaikan ini ya, kelas C. Terus yang selanjutnya adalah
adalah adanya area yang disebut uneconomic of production. Ya, seperti itu. Jadi area produksi yang tidak ekonomis. Artinya itu tidak mungkin dipilih oleh produsen. Kenapa? Sederhananya, karena ketika dia menambah labornya seperti itu, maka tidak menambah outputnya. Lah ngapain kalau nambah output aja enggak? Jadi jangan berpikir marginalnya, nambah output aja enggak, tapi kok malah menambah biayanya itu loh. Menambah labor kan otomatis menambah biaya. Makanya itu menjadi uneconomic region. Ya, seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh dari effect of technology improvement. Karena kan salah satunya tadi harus teknologinya tetap. Kalau teknologinya improve, diminishingnya bisa hilang itu. Mau terjadi nggak terjadi. Ya, seperti itu. Anda coba ini lihat. Nah, ini misalnya teknologinya rendah. Nah, ditambah teknologinya tinggi. Seperti Anda lihat di sini. Ya, maka pada maksimumnya itu tadinya sekitar 1.500 naik jadi 3.000-an. Ya, terus naik jadi berapa itu? 4.000. Ya, seperti itu. Dari 2.000 3.000. Ya, seperti itu. Ini yang pertama, produksi yang pertama, produksi yang kedua. Ini TP0 itu pertama, maksudnya yang mendasar ya. Teknologinya belum meningkat. Selanjutnya ditingkatkan seperti itu. Maka bagaimana? Maka maksimumnya itu semakin meningkat. Ya, pada titik yang labor yang mengakibatkan produksi maksimum di sini itu angkanya 10 itu, maka akan meningkat itu ya. Seperti itu, 2.000, 3.000, 4.000 seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah pengaruh teknologi. Ya, seperti itu, sederhana saja. Anda sumber dayanya sama, tapi semula pakai mesin ketik manual. Terus teknologinya berubah, pakai misalnya komputer, itu sudah berubah. Di awal, di akhir 80-an, 90 atau di awal 90-an itu banyak mas mbak dari saya itu yang sudah mulai menulis skripsi dengan komputer. Sudah berubah itu. Apalagi kalau teknologinya meningkat lagi, ada teknologi informasi, banyak aplikasi yang mempermudahkan kita untuk bekerja, maka semakin meningkat lagi. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, jadi itu labor productivity-nya meningkat, ya seperti itu. Nah, dengan total labor yang sama yang digunakan. Tapi outputnya semakin besar. Ya, seperti itu. Nah, Anda lihat di sini. Maka yang itu semestinya jadi menurun karena kalau ini kurva produksi tiga kubik ya, 3 stage itu. Kan pertama itu kan naik ya marginal produknya. Selanjutnya pada titik tertentu maksimum, maka marginal produknya turun bahkan negatif. Posisi yang maksimum marginal produknya itu dia bergeser. Ya, seperti artinya apa? Diminishing marginal return-nya itu ditunda. Ya, seperti itu. Tunda kenapa? Karena adanya kenaikan teknologi. Ya, seperti itu. Sudah dipahami ya? Oke. Selanjutnya apalagi? Oke, uneconomic region. Nah, ini saya coba terangkan. Oke. Ini ada 3 kurva yang Mesoquan ya. Mesoquan, misalnya ini tingkatnya 80, produksinya 120, 160. Anda perhatikan di sini. Ya. Kalau dia bergeraknya di sepanjang kurva yang sama, misalnya di API 1, contohnya dari 44
ke 81 seperti itu. Maksudnya 8 lebar, 1 capital, maka dia produksinya sama. Tetapi kalau bergerak ke kanan atau ke kiri, movement among ya seperti itu, maka dia akan berakibat produksinya berubah. Kalau ke kanan itu produksinya meningkat, kalau ke kiri produksinya menurun. Nah, jadi seperti itu movement long itu dari A ke B. Ya, movement long itu maka dia tidak mempunyai konsekuensi merubah inputnya, merubah outputnya. Tetapi dia hanya berubah kombinasinya, kombinasi 4 yang tadinya sama persis antara labor dan capital, proporsinya berubah. Nah, begitu. Selanjutnya, kalau ini adalah movement among, ya seperti itu. Dari A ke C, ya, seperti itu. Terus dari C ke D, ya. Anda lihat di situ yang sama adalah labelnya ya. Ya, yang sama adalah yang sama adalah capitalnya, yang berubah adalah labelnya. Ya, seperti itu. Yang berubah adalah labelnya. Nah, kalau seperti itu, maka dia akan meningkatkan produksinya karena dia ke kanan. Kenapa? Karena dia berubah dari level ke 1 ke level yang lain yang berbeda. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat apalagi uneconomic region of production. Nah, ini uneconomic region of production. Oke, Anda lihat di sini. Oke, isokan itu ya seperti itu. Ya, isokan 2. Oke. Oke. Itu ada batasnya, misalnya A, B, C. Itu yang di atas itu. Maka kalau diteruskan seperti itu, capitalnya nambah. Tetapi apa? Tetapi produksinya capitalnya nambah, lebarnya nambah, artinya inputnya itu tambah besar, tetapi produksinya tetap gitu. Hanya rugi ya, seperti itu. Selanjutnya yang di atas B juga kayak gitu, yang di atas C juga seperti itu. Yang di atas B tetapi masuknya masih di sepanjang IQ 2 ya, seperti itu. Nah, maka dibatasi ABC itu, maka itu di luarnya ya uneconomic gitu. Gitu. Selanjutnya yang di bawah juga kayak gitu, DEC, DF seperti itu. Nah, kalau Anda lihat, kalau tadi di atasnya, ini di bawahnya, seperti itu. Ya. Jadi yang dinamakan uneconomic itu adalah area yang di luar ini, A, B, C, D, E, F itu, di luar itu. Atau di luar yang diarsip. Nah, itu yang saya maksud itu. Maka itu nggak mungkin akan dipilih oleh produsen. Kenapa? Ya karena produsennya dari awal secara rasional ya ngapain milih itu gitu. Ya, itu menambah input tetapi tidak menambah outputnya. Ya, seperti itu. Jadi itu ya catatan yang untuk kelas C. Oke, terus ini production function yang kelas A. Nah, yang pertama adalah kombinasi K dan L. Itu nggak boleh ada 0 kecuali isokuannya berbentuk linear. Walaupun kayaknya ini memang linear ya. Cuman sebaiknya jangan linear ya, karena linear itu case yang khusus ya. Apakah linear itu perfect substitution ataukah linear itu berupa fixed proportion ya, seperti itu. Warning saja.
Cuman kebetulan sepertinya saya cek itu kayaknya linear. Cuman sebaiknya jangan pakai yang linear lah. Artinya kalau 0 itu kalau nggak linear itu kan berarti nggak ada salah satu input sama sekali ya. Maka berarti outputnya adalah 0. Oke, terus nah ini 18.05 PA. Oke, saya putarkan saja. Saya punya catatan bahwa itu jangan bandingkan antara isokan dan isopos seperti itu. Delapan belas coba kita langsung. Nah ini ya seperti itu, cuman kayaknya saya cek ini kayaknya linear. Masukkan saja titiknya atau bisa dicari, cuman kalau saya lihat marginalnya sama itu. Contohnya ini 0 ke 2 ya, 10 ke 6 kan berarti 2 per min 4 kan berarti min setengah. 24 kan berarti 2 6 ke 2 kan berarti min 4 ya, berarti minus setengah. 4 ke 5 ya, minus ini nih minnya, tapi sebaiknya jangan pakai 0 karena linear sekali lagi berarti lurus ya, lempeng ya garisnya. Itu adalah kasus khusus ya. Kalau kasus khusus ya seperti itu, maka kalau yang umumnya maka yang mulus itu, yang cembung seperti itu, maka kalau 0 ya berarti nggak ada produksi seperti itu. Salah satu saja 0 berarti nggak ada produksi. Oke, itu ya. Selanjutnya makanya saya tulis warning saja. Jangan dibandingkan antara isoquant dan isopos. Nah, ini coba. Anda nggak perlu membedakan antara isoquant dan isopos. Itu jelas. Jelas sesuatu hal yang berbeda itu loh ya. Kalau Anda membandingkan antara isoquant dengan isobutyl atau indifferent curve masih make sense itu loh ya. Tapi kalau isoquant dengan isopos itu jangan. Ya, seperti itu. Jadi itu nah ini K, ini ada, coba Anda bacaan putar lagi di menit 22.10. K kok harga kapital ya, mestinya K itu jumlah kapitalnya bukan harganya ya. Nah terus selanjutnya RMT titik M itu bukan memotong. Nah, sepertinya memang bukan memotong, tapi M itu menyinggung, hati-hati loh ya. Nah ini Anda lihat ini M itu menyinggung katanya, kalau nggak salah itu kalau kita putar. Nah, nah.
Jika kombinasi apa? Mestinya itu 3 kombinasi dari anggaran, ya. Dari anggaran yang berbeda-beda. GL, GH, KP itu kan berbeda anggarannya, ya. Itu. Nah, ini memotong 3 titik garis. Nah, bukan memotong. Kalau R betul, T betul, ya. Tapi kalau M-nya bukan memotong, tetapi menyinggung. Makanya kalau misalnya ngomongnya jangan memotong biar aman, tetapi melewati 3 titik. Nah, boleh melewati itu R, M, T. Seperti itu, melewati. Tapi kalau memotong itu nanti akan seolah-olah nanti isokuannya itu memotong GH gitu, ya. Oke, jadi itu yang kelas A pendidikan ekonomi. Selanjutnya, aduh, apa ini? Ini RAM-nya saya yang jelek. Selanjutnya yang dari kelas akuntansi, banyak ini. Nah, 943 kok DMR, diminishing marginal return. Penjelasannya pakai utility. Nah, ya, seperti itu. Jangan utility, ya. Diminishing marginal return itu jangan konsumsi, tetapi produksi. Ya, seperti itu. Coba kita cek saja. Maka kelas A. Nah, ini Anda cuman sayang ini. Nah, ini sayangnya Anda slide-nya cari slide yang sayangnya ini mengganggu, ya. Coba kita cek 943. Nah, slide-nya mengganggu banget ini. Nah, ini masa diminishing marginal produk kok makan permen, ya. Waduh, Anda ini berarti tidak mencermati materi sebelumnya. Makanya saya harapkan teman-teman itu dibaca betul textbooknya, ya. Textbooknya dibaca betul. Textbooknya dibaca betul. Jadi jangan, itu kan makan permen, minum es, itu kan bukan produk, yo. Itu konsumsi, ya. Seperti itu. Lah kok menjelaskannya pakai itu, ya. Terus carilah PPT slide yang tidak mengganggu pandangan. Oke, selanjutnya adalah di Anda putar sendiri itu 1443. Ketika menjelaskan APMP itu jangan terpisah dengan TP-nya, ya. Iya. Lah ini. Nah, AP, TP-nya mana? Mestinya ada TP-nya supaya kelihatan itu loh, TP-nya itu bergeraknya bagaimana. Ya, seperti itu. Menjelaskan MP pun juga kayak gitu, ya. Lah ini nggak ada TP-nya, mestinya ada TP-nya, total produknya, supaya terlihat, ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini ya, 3 stage product, bukan itu ya penjelasannya. Coba kita cek 20.
Wah, ini agak ngawur ini ya. Makanya dibaca sekali lagi bukunya. Oh, ini kayak gini penjelasannya. Ya, Potential Production itu apa yang diterangkan? Gimana ini ya? Selanjutnya ini yang ini movement long, movement among. Tadi sudah saya terangkan, itu juga diterangkan. Ya. Terus selanjutnya ini yang akuntansi B. Yang akuntansi B, AKB. Oke. Sorry. Oke, AKB tidak terlalu banyak, cuma 2 aja yang perlu saya beri masukan. Nah, ini yang dimaksud fixed proportion di situ itu bukan output dan inputnya, melainkan proporsi antara input dengan input lainnya. Ya, jadi antara L dan K. Coba kita cek videonya. Ini loh. Ini contoh. 50 pekerja dibutuhkan untuk memproduksi 500 unit. Jadi yang bukan itu. Yang fixed proportion itu adalah ya, fixed proportion itu kasus khusus. Yang dimaksud proporsi itu seperti ini. Anda lihat itu. Jadi proporsi antara labor dan capital atau antara input satu dengan input yang lain. Ya, seperti itu. Contohnya A, B, C. Maka Anda lihat itu proporsinya sama. 4,3, 8,6, 12,9. Artinya proporsinya ya 4/3, 86 4/3. 12,9 kan berarti 4/3 juga. Ya, seperti itu. Caranya melihat proporsi yang sama adalah Anda tarik saja garis dari titik 0 ke titik-titik tersebut. Pasti akan melewati semua. Kalau meletos berarti proporsinya sudah berubah. Bisa dipahami ya? Tapi kalau masih di garis satu titik terus itu tembus ke titik 0, berarti itu proporsinya adalah sama. Karena itu kalau kalau dilihat maka tangannya akan sama, ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Itu namanya fixed proportion. Ya, seperti itu. A, B, C itu proporsinya sama, 4/3, 8/6 itu juga 4/3, 12,9 atau 12/9 itu 4/3 juga. Oke, jadi kayak gitu ya. Terus ini uneconomic region production belum ada, tadi sudah saya terangkan. Terus yang kelas C, banyak suara yang tidak terdengar. Terus itu, ini ada, hati-hati, makanya ini coba 4 menit 48.
AKC. Nah, coba kita cek AKC 448. Nah, ini oke, Anda kalau membahas kurva produksi itu jangan pakai yang linier. Ya, seperti itu, nggak kayak gitu. Mestinya Anda cari fungsi yang non-linier. Anda cari fungsinya dulu, jangan sekedar titik-titik itu aja. Ya, seperti itu. Cari fungsinya, terus dicari K per L, dicari delta Q per delta L-nya, atau dicari itu kalau yang marginal product ya, dicari Q per L-nya, ya, seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini rumusnya Q sama dengan 6L minus 2. Nanti kalau seperti itu, maka nggak ada diminishing marginal return itu. Kenapa? Karena marginal produknya konstan. Ini kan otomatis marginal produknya kan besarnya berapa? Anda kan ngerti derivasi ya. Berarti delta Q per delta L ya adalah 6. Berapapun nilainya L itu akan konstan 6 seperti itu. Maka Anda matematika itu diterapkan ya seperti itu. Hati-hati. Selanjutnya ini sudah, ini sama ya dalam berkan itu tadi sudah. Sebelas 23, coba kita cek 1123 itu seperti apa. Ini juga. Anda ini total produknya ini kan dari buku Sadono Sukino, padahal mestinya ini penerbit terkenal ini, autornya laris bukunya. Ini salah ini kalau total produk seperti ini. Mestinya kalau total produk itu pertama-tama itu marginal produknya naik, makanya gambarnya nggak mungkin mulus naik terus gini. Ya, seperti itu. Nggak boleh ini kalau digambar matematika ini dicari fungsinya, maka dia akan berupa apa? Maka berupa parabola ini atau kuadrat. Tapi aneh kuadrat, tapi kalau kuadrat kalau diturunkan menjadi apa? Ya, marginal produknya nggak mungkin naik, akan turun terus gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada permulaan naik gitu loh. Maka carilah itu tengkoraknya tirai ya. Nah, carilah contohnya yang seperti ini, Mas Mbak. Karena itu tengkoraknya tirai ya. Nah, coba Anda lihat ini. Nah, kalau gambarnya seperti itu, Anda lihat ini. Maka marginal produknya akan lempeng. Nggak mungkin naik dulu terus turun. Tadi kan marginal produknya naik dulu terus turun. Itu salah itu. Padahal kurvanya kurva kuadrat. Nah, yang benar seperti ini, Mas Mbak. Saya perlihatkan. Nah, Anda lihat itu. Ini kan dari awal tidak lempeng naik ya, tetapi dia melamban dulu. Ya, seperti itu. Sorry. Dia akan mendatar dikit terus dia melengkung ke atas kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ini kubik ini ya, seperti itu. Sehingga kalau digambarkan bisa seperti itu. Marginal produknya naik terus turun. Tapi kalau gambarnya ini, nah ini nggak mungkin
secara matematis nggak mungkin gambarnya kayak gini karena dia kuadrat itu loh. Ya, bisa dipahami ya. Seperti itu. Kalau dia kuadrat, maka gambar marginal produknya adalah, ya, kalau dia kuadrat, maka gambar marginal produknya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, maka marginal produknya akan lempeng. Kalau tadi kan naik dulu, kalau ini enggak, lempeng turun. Dan itu konstan marginal produknya itu. Ya, oke. Selanjutnya catatannya adalah antara suara dan gambar tidak sinkron. Carinya aplikasi yang bagus ya, atau jangan Anda ngambil dari temennya terus dubbing ya, seperti itu. Ya. Ya, kalau didamping dipakai supaya penjelasan dengan gambarnya itu pas ya. Nah, terus ini ada gambar isokan yang kacau. Ada itu isokannya kacau itu 2331, cek sendiri. Waduh, 2331. Nah, ini isokan masuk isokannya kayak gini nih. Ini isokan dari mana ini ya, Mbak? Anda bacanya di mana ini, Mbak Mas ini? Ini kelompoknya Mbak Teresia dan teman-temannya. Ya? Oke, terus 3045 gambar tidak masuk akal. Nah, terus ada ini kelas ini. Beberapa materi tidak ada, fixed proportion production nggak ada, move long and movement among nggak ada. Oke, selanjutnya ini yang kelas C dari kelas B ya, dari PEA. Dari kelas PE, dari kelompok kelas B ya. Gambar TP kurang tepat. Nah, terus gambar fixed proportion production kurang tepat itu hanya menunjukkan rasionya saja ya, seperti itu. Mestinya disampaikan perubahan kurva isokos dan faktornya. Nah, seperti itu. Jadi Anda mestinya harus memperlihatkan bagaimana isokos itu berubah. Ya, seperti itu. Misalnya, coba ini. Isokos itu berubah itu seperti ini loh, Mas, Mbak. Nah, isokos itu kan kayak budget line-nya konsumsi itu loh. Memang kalau budget line itu dipakai untuk konsumsi, maka sumbunya itu barang-barang itu ya. Jadi itu, cuman kalau isokos itu sebenarnya sama sih, budget line dengan isokos ya, sama-sama budget ya, seperti itu. Cuman satunya yang dimaksudkan itu budget line itu untuk kurva konsumsi, maksudnya untuk kegiatan konsumsi. Tapi kalau isokos jadi artinya untuk kegiatan produksi. Ya, seperti itu. Capital labor. Oh, ini mestinya 12 apa? Oke. Jadi mestinya ini kan 12L ditambah maksudnya kalau harga labornya adalah 12, anunya aduh, belum
Jadi misalnya seperti itu. Misalnya anggarannya itu atau kos yang disediakan 120, bersedianya 120, upahnya 12, bunganya adalah 8, maka persamaannya 120 sama dengan 12L ditambah 8. Ya, seperti itu. Maka untuk menentukan di titik memotong di labor ini, maka tentunya dibagi saja kos yang disediakan atau anggarannya berapa, dibagi dengan harga labornya. Sedangkan yang di atas yang memotong K itu gampangannya kosnya berapa dibagi dengan harga capitalnya. Ya, seperti itu. 120 dibagi 8 berapa? 120 dibagi 8 15 ya. Ya, betul. Oh, ini kurang turun. Mestinya lebih turun yang gambarnya ke 15, jadi antara 14 dan 16. Oke, jadi seperti itu ya. Oh, pantesan saya salah. Enggak kalah sama velociraptornya. Nah, velociraptornya kalah semua. Nah, velociraptornya kalah semua. Maksudnya di sini ya. Jadi bukan 16, makanya kok salah, itu 15 ya, antara 14 dan. Jadi kemarin saya memberikan itu kurang tepat karena terlalu tinggi. Terus selanjutnya gradiennya itu disebut minus W per R. Maksudnya minus W itu minus PL per PK. Ya, PK itu kan R ya. PL itu width. Jadi minus W per R. Ya, seperti itu. Jadi ini ya slope-nya. Oke, jadi ketika upahnya naik, maka tentunya dia akan mengalami pivot ya. Jadi tidak akan di 10, dia akan turun. Ya, sebaiknya kalau R-nya naik, maka dia pivotnya yang di atas itu bergeser ke dalam, tetapi yang di bawah di lebarnya itu adalah tetap. Nah, seperti ini. Ini kalau wedge-nya naik, jadi dia akan mengalami pivot seperti ini. Atau sebaliknya, kalau capitalnya naik harganya ya, maka dia akan mengalami pivot seperti itu. Nah, ini kalau budgetnya dinaikkan. Misalnya perusahaan menaikkan budgetnya dari tadi 120 menjadi berapa, maka dia akan bergeser sejajar ke kanan. Sebaliknya kalau turun bergeser ke kiri. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya yang benar ya. Hati-hati. Jadi prinsipnya kalau harga labor itu naik atau berubah, maka yang mengalami perubahan itu yang di titik memotong labornya. Tapi yang memotong capitalnya adalah tetap. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini saya ulangi.
Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya lebarnya naik harganya, atau kalau capitalnya naik harganya, ya seperti itu, maka akan pivot dengan titik pivotnya di lebar semula, tetapi capitalnya akan cenderung ke dalam, ya seperti itu, karena capitalnya semakin mahal. Nah, ini kalau budgetnya naik. Kalau budgetnya turun, maka bergeser ke kiri. Tinggal dibalik saja. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari dari catatan-catatan ini, ya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.